wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Mukomuko akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, di mana saya sendiri Umi Ruman berasal dari SMK 1 Mukomuko. Sebelah kanan saya Eka Sri Wahyuningsi berasal dari SD Negeri 04 14 Koto Kabupaten Mukomuko. Sebelah kiri saya Dan saya Alnawati dari SMP Negeri 26 Mukomuko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Bu Eka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga ya. Ibu tadi akan melaksanakan coaching, betul Bu? Betul Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu akan melakukan coaching dengan memberi penilaian ya Bu ya. Seperti dengan alur tirta, terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi pertanyaan yang Ibu sesuaikan tadi pada prinsip coaching seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi ya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya akan kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh, berdengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu berikan pertanyaan yang pada coaching ini? Saya ingin coaching bisa memberi solusi atas permasalahannya yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana ke depannya yang harus dilakukan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam permasalahan nanti coaching menemukan sendiri solusinya nanti ya Bu ya. Nah, demikian dulu ya Bu. Terima kasih atas partisipasinya di pemelajaran coaching terhadap coaching ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Alna, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Umi, alhamdulillah sehat. Bu Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa kira-kira Bu Alna? Ada yang ingin bantu? Oh iya Bu, sebenarnya hari ini saya mau sedikit curhat, sharing sama Ibu. Oh, oke, siap Bu Alna. Semoga kita saling mencerahkan yang nanti. Nah, Bu Alna, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Bu Alna sampaikan? Oh begini Bu, di kelas saya itu ada murid yang bermasalah Bu. Kemudian dia itu kurang fokus saat mengikuti pembelajaran Bu Umi. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan siswa itu fokus ya Bu ya, atau kondisi yang kondusif setelah murid ada pergantian pembelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan Bu. Situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan situasi di kelas saya itu siswa saya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Jadi apa yang mempengaruhi hal ini Bu? Mungkin siswa itu setelah mengikuti pembelajaran olahraga, kemudian setelah itu kan jam saya Bu. Jadi mungkin mereka merasa terlalu asik dalam pembelajaran itu sehingga saat jam saya dimulai mereka tidak fokus lagi Bu. Jadi Bu Alna pengennya situasi bagaimana? Saya ingin siswa saya fokus Bu, supaya apa yang saya sampaikan memberi
saya dan bisa mengikuti pembelajaran saya dengan sempurna. Menurut Bu Alna, apa yang membuat hal itu bisa terwujud? Mungkin saya akan berusaha belajar menciptakan pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media yang bisa meningkatkan konsentrasi siswa dan disela dengan kegiatan breaking mungkin itu. Oh begitu ya Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Alna sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Saya merasa mungkin saya sekarang berada di posisi 6, Bu. Oke Bu Alna, menurut Ibu apa yang kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran emosional di pelajaran saya, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Alna dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegritaskan pembelajaran sosial emosional pada EPP saya, Bu. Oh gitu ya Bu Alna. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP ya, Bu, dan memilih cara yang tepat untuk pembelajaran saya nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan teknik stop di pembelajaran saya nanti. Saya akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam pelaku teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk murid saya. Kemudian terus saya buat mereka lebih tertarik dan senang saat mengikuti pembelajaran saya, Bu. Kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan siswa, saya lebih fokus ke belajar, Bu, dan senang dan siswa saya itu senang dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran, Bu, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Bu? Target saya 1 minggu ini, Bu. Wah, cepat sekali ya Bu ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Minggu depan nanti saya akan ceritakan, saya akan kabari Ibu, saya akan update pembelajaran saya dan saya laporkan sama Ibu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran nanti di kelas. Iya, betul sekali Bu Alna. Dalam proses pembelajaran kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian ini pertanyaan terakhir kira-kira ya Bu ya, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Bu Umi, alhamdulillah saya dapat pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus siswa saya setelah tadi dia belajar di luar pelajaran olahraga, kemudian dengan menerapkan teknik stop dengan diiringi musik instrumen. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai memberikan kuis singkat agar siswa saya lebih fokus dan lebih fokus dan lebih totality mengikuti pembelajaran saya. Wah, keren sekali Bu Alna ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Bu ya hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu, terima kasih sudah
mendengar sharing saya. Berbagi ya Umi. Ya, sama-sama Bu Alna, semoga kedepannya lebih baik lagi. Coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Iya sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ibu tadi telah melakukan coaching dengan Bu Alna ya Bu ya? Iya Bu. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tadi. Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi seperti apa Pak? Gini Bu, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oh, oke Bu. Menurut saya ya Bu ya, sebagai observer tadi, proses coaching tadi Ibu Alna dan Bu Umi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Alna sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Umi tadi ya, sehingga Bu Alna bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, Bu Umi. Sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi diri kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alna. Salam Umi. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Di sini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya betul Bu Umi. Di sini saya akan menjadi observer. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu akan melakukan coaching dan menggunakan rubrik penilaian seperti pada saat Ibu melakukan coaching sesuai tidak dengan alur kita, atau bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coaching menanggapi pertanyaan Ibu. Dan jangan lupa nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu Umi. Nah, yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Umi. Oke. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh gitu ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi dengan itu juga dengan
coaching, memiliki rencana ke depannya, apa yang kira-kira yang harus dia lakukan Bu? Oh, demikian dulu ya Bu Alnaya. Terima kasih atas partisipasi. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Di sini saya akan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ning. Selamat siang Bu Ning. Selamat siang Bu Ana. Gimana kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ning, kira-kira hari ini agak agak suram. Iya Bu Ning. Hah? Betul Bu. Ada sedikit Kira-kira ada masalah Bu Ning? Iya, ada sedikit permasalahan Bu sama murid dalam pembelajaran di kelas. Oh begitu. Oke siap Bu. Semoga nanti kita bisa saling mencerahkan, saling berbagi, dan bisa menemukan solusi dari permasalahan itu ya Bu Ning ya. Iya Bu. Oke siap Bu. Nah dari pembicaraan kita sekarang nanti, kira-kira apa yang ingin Bu Ning katakan? Begini Bu, saya tuh ingin mendapat ide segar gitu Bu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran setelah pergantian jam pelajaran gitu Bu, dari olahraga ke jam pelajaran saya gitu. Oh begitu. Jadi Ibu Ning ingin menciptakan suasana yang fokus setelah tadi siswanya mengikuti pembelajaran olahraga. Itu Ibu Ning ya. Iya Bu, begitu yang saya harapkan seperti itu Bu. Baik. Nah sekarang situasinya seperti apa sekarang Bu Ning? Nah, biasanya tuh setelah jam olahraga berakhir itu biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas begitu Bu. Mereka itu mulai pergi ke kantin, terus ketika berada di dalam kelas mereka tuh masih asik begitu Bu, asik ngobrol, kurang memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan kepada murid begitu Bu. Oh ya Bu Ning. Nah kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Bu Ning? Nah, mungkin mereka itu kelelahan Bu saat olahraga kan. Dalam pergantian jam pelajaran itu setelah olahraga dia kelelahan dan akhirnya itu ketika masuk kelas itu timbul bosan. Mereka tuh asik, masih dalam situasi asik bermain gitu Bu. Ya. Nah sekarang situasi yang seperti apa Bu Ning inginkan? Yang saya inginkan ya Bu ya tentunya itu ketika murid sudah masuk ke kelas mereka itu fokus mengikuti pelajaran yang saya berikan begitu Bu. Menurut Ibu apa yang supaya terwujud tadi keinginan Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan Bu? Mungkin saya itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu begitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira posisi Bu Ning itu di skala berapa Bu untuk mencapai tujuan Bu Ning tadi? Posisi ya Bu ya, posisi saya tuh kisaran mencapai di angka 6 gitu Bu. Nah menurut Ibu apa kekuatan Ibu Ning dalam mencapaikan tujuan nanti Bu Ning? Nah begini Bu, saat ini kan sedikitnya saya tuh sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam pembelajaran tersebut Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Ning dalam mencapaikan tujuan tersebut Bu Ning? Mungkin saya perlu sedikit waktu ya Bu ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam RPP saya nantinya Bu. Oh gitu ya Bu. Menurut Ibu apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Bu Ning? Saya akan secepatnya ya Bu ya membuat SPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kalau begitu sekarang rencana Bu Ning
rencana saya ya Bu ya. Iya. Rencana saya itu pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh mindfulness itu ya Bu ya, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oh, gitu. Iya. Nah, gimana strateginya untuk bisa seperti itu Bu nih? Saya akan menerapkan teknik stop ya Bu ya. Teknik stop ini di sini berhenti sejenak, mengambil nafas, terus mengamati sensasi pada tubuh. Selesai itu lanjutkan. Saya juga akan menggunakan instrumental ya Bu ya sebagai penggiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya itu membuat kuis singkat ya Bu ya untuk membuat murid lebih tertarik dan senang terhadap pembelajaran saya. Iya, bagus nih. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana ini tersebut? Untuk kriteria keberhasilan itu tentu saja murid itu menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oh iya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini nanti alternatif seperti apa Bu? Tentu saja saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat diterapkan di kelas gitu Bu. Ya, oke. Nah, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi kapan Bu? Target saya kurang lebih 1 minggu Bu. Oke. Nah, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya. Bagaimana caranya itu kuning supaya kita tahu nanti progresnya itu udah sampai di mana atau berjalan maksimal atau tidak, seperti itu kuning. Begini Bu, bagaimana kalau kita nanti janjian lagi dalam minggu depan nanti saya akan menceritakan atau mengupdate-nya kepada Ibu. Oh gitu, baik kuning, setuju. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu Ning itu? Saya akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat saya Bu dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Ning. Jadi Bu Ning berkomitmen ya Bu ya, ada berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya betul Bu. Nih, pertanyaan terakhir Bu Ning, apa yang dapat Bu Ning simpulkan dari sesi kita siang hari ini? Setelah saya ngobrol ya Bu ya dengan Ibu Alna, alhamdulillah saya itu ada pencerahan ya Bu ya, mendapat ide untuk mengembalikan fokus anak tadi kan setelah mereka selesai berolahraga, terus dengan melakukan teknik stop tadi ya dengan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya itu, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat, nah begitu Bu ya, supaya murid itu tertarik lagi untuk belajar tadi ya Bu ya. Wah, keren Bu Ning. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu Ning ya, dan semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini Bu Ning. Ya Bu Alna, terima kasih juga Bu Alna sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya sangat berterima kasih hari ini Bu Alna ada waktu untuk saya. Sama-sama Bu Ning, nanti juga mungkin suatu saat saya bisa mendengarkan curhat saya. Jadi sama-sama ya Bu Ning ya. Terima kasih Bu. Ibu telah melaksanakan coaching tadi dengan Ibu Ning. Ya Bu ya? Yes. Nah, sebelum depan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching siang ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta Umi, kemudian menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi, kemudian menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu, menurut saya sebagai observer,
tadi proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Ning sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Ning sehingga Ibu Ning bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara lebih memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, itu ya Bu ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ana bagaimana katanya? Sehat juga kan? Cerah kerja bumi hari ini. Nah, ini Buni, saya akan mengobservasi Buni, akan mengamati, menilai saat Ibu Ning akan melakukan coaching dengan menggunakan rubrik nilai tertentu. Kemudian nanti saat melakukan coaching sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang penting ya, nanti saya akan mengamati itu dan menggunakan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Buni menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, yang akan disampaikan nanti oleh coachnya bagaimana ini, kemudian nanti menanggapi pertanyaan dari Buni. Jangan lupa nanti Buni menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian saya juga akan nanti memberikan pertanyaan ya Buni ya. Nah, dalam proses coaching ini apa yang ingin Buni kembangkan itu Buni? Dalam proses coaching nanti ya Bu ya, sama Bu Umi saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu Alma. Nah ya, pertanyaan kedua nih Buni, dari 3 kompetensi yang Buni sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Buni kembangkan secara spesifik saat diobservasi nanti? Kompetensi secara spesifik tadi ya Bu ya, yang saya kembangkan itu yang pertama indikator bagaimana yang diinginkan kepada coaching tadi, proses coaching itu seperti apa. Nah ini Bu Ning, yang pertanyaan ketiganya, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ning dapatkan dalam proses coaching nanti. Dalam proses coaching nanti saya dan coach itu akan mencari solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi, dan juga coach itu harus memiliki rencana ke depannya apa yang harus dilakukan. Ya baik. Demikian dulu ya Bu Ning ya. Dan terima kasih atas partisipasi Bu Ning sudah melakukan coaching nanti sama coachnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi, Bu Ana. Waalaikumsalam
sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat Bu untuk coaching mengenai saya ini ada persoalan sedikit siswa yang habis pelajaran olahraga Bu telat masuk ke kelas saya Bu. Oh, berarti permasalahannya murid yang olahraga tadi telat masuk ke kelas Ibu ya. Oke, siap Bu. Semoga dari perbincangan kita nanti saling mencerahkan ya Bu ya. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan ide segar Bu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Siswa bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran yang saya ajarkan setelah pergantian jam pelajaran atau setelah mereka selesai olahraga. Oh, jadi Ibu ini ingin menciptakan fokus satu kondisi yang kondusif ya begitu ya Bu, setelah pergantian jam pembelajaran gitu ya. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Terus situasi seperti apa yang sekarang Ibu inginkan? Gini Bu, setelah jam olahraga berakhir biasanya siswa tersebut tidak langsung ke kelas Bu. Mereka ada sebagian ke kantin, kemudian ada yang ngobrol-ngobrol di belakang kelas Bu. Terus ada yang juga di kantin asik makan di situ sehingga telat masuk ke kelas saya. Berarti saking asiknya tadi ya Bu ya, jadi telat masuk ke kelas pelajaran Ibu ya. Terus apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Gini Bu, mungkin mereka karena jam olahraga pagi, mereka sudah kelelahan Bu, berkeringat, jadi dan mereka terlalu asik di luar mungkin Bu ya, sehingga timbul kebosanan atau malas untuk masuk ke kelas. Selanjutnya itu situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Saya ingin murid bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Terus mereka merasa senang dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Menurut Ibu, apa yang membuat hal itu bisa terwujud untuk pembelajaran yang kondusif tadi Bu? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Mungkin nanti materi yang saya ajarkan, terus poin yang dibuatkan harus poin yang interaktif sehingga pembelajaran saya menyenangkan bagi siswa. Oh, jadi begitu ya Bu ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Terus dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi yang Ibu inginkan itu posisi yang seperti apa? Iya, kalau posisi sekarang posisi 6,5 lah Bu. Posisi 6,5 ya Bu ya. Terus apa ada hambatan atau gangguan yang dapat Ibu dalam menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut gitu Bu? Gini Bu, saat ini sedikitnya saya ada memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu. Berarti kekuatan yang ingin dicapai tadi adanya pembelajaran sosial emosional ya. Terus tadi dari gagasan tersebut tuh ada nggak hambatan atau yang menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut tadi? Mungkin Bu, saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam RPP saya nanti. Oh gitu ya Bu Umi. Terus menurut Ibu itu apa kira-kira solusi terbaik itu untuk meminimalisir hambatan yang Ibu ingin terapkan tadi? Iya Bu, saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu ya Bu ya. Sekarang tuh apa rencana Ibu untuk melakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga tersebut. Oh iya Bu. Tadi pembelajaran sosial emosional, praktek kesadaran penuh ya Bu ya, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Terus selanjutnya tuh apa strategi untuk pembelajaran tersebut Bu? Saya akan menerapkan teknik stop Bu.
berhenti sejenak, kemudian ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya akan diiringi dengan musik, Bu. Mungkin saya akan buat musik religi mungkin, Bu. Kebetulan siswa saya muslim semua. Kemudian saya akan membuat soal free test, Bu. Luar biasa ya teknik yang akan Ibu terapkan nanti, teknik stop, terus menggunakan musik tadi ya Bu ya, supaya anak itu tidak merasa bosan. Itu sangat keren Bu, sangat bagus. Terus kriteria keberhasilan Ibu itu yang bagaimana Bu? Ya, kriterianya siswa lebih fokus terhadap materi yang saya ajarkan, Bu. Oh, berarti lebih fokus supaya anak-anak itu merasa senang ya Bu ya dalam Iya, mengikuti pelajaran ya Bu ya. Iya. Terus jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi alternatif tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya nanti. Luar biasa ya. Oke Bu Umi, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi itu kapan nih Bu? Ya, karena siswa saya laki-laki semua, Bu, jadi target saya 2 minggu, Bu. Oh, 2 minggu ya Bu ya? Iya. Tidak apa-apa Bu, itu namanya progres ya Bu ya. Iya. Perubahan tuh sedikit demi sedikit, tidak langsung gitu Bu. Terus menurut Ibu ini ya Bu ya, siapa yang perlu dimintai dukungan kalau misalnya Ibu ada perlu dukungan dari sekolah Ibu itu untuk supaya Ibu tuh menjaga komitmen Ibu? Ini saya nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, Bu, terutama teman yang satu jurusan dengan saya. Luar biasa Ibu Umi ya. Jadi komitmen Ibu ini adalah kolaborasi tadi ya Bu ya, Iya. dengan rekan sejawat ya. Iya. Ya, pertanyaan terakhir ini Bu ya, Iya. nambah dikit ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi perbincangan kita pada hari ini? Setelah saya ngobrol sama Ibu Eka, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu. Saya menjadi lega dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus siswa setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik religi nanti, Bu, mengembalikan ke spiritual mereka. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan melakukan free test terlebih dahulu, Bu, supaya saya tahu nanti kemampuan awal siswa. Keren sekali nih Bu Umi ya, dari teknik stop tadi dengan iringan musik religi. Kalau musik religi itu berarti harus hening sejenak, mendengarkan ya Bu ya, Iya. supaya fokus lagi ke pembelajaran selanjutnya. Ini memang sangat luar biasa ya. Semoga rencana aksinya itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga juga bermanfaat dengan hasil diskusi kita pada hari ini ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih sekali sudah menemani saya, sudah mendengar curhatan. Ini saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu nih ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Umi. Iya Bu, betul sekali. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum proses coaching ini kita tutup nih Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi setelah kita melaksanakan coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ini indikator yang Ibu inginkan dari proses coaching tadi? Nah, begini ya Bu ya, tadi kan selama proses coaching perbincangan saya dengan Bu Umi, saya tuh sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya, dimana Alur Tirta ini menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut itu bisa menggali lagi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya begitu. Ya, baik Bu. Nah, menurut saya nih sebagai observer tadi, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Siti tadi sudah berjalan dengan baik.
dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu Ning juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Umi, sehingga Bu Umi tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tadi. Kemudian semua rangkaiannya tadi sudah sama-sama kita lihat, sudah saya saksikan bahwa itu sudah sesuai dengan prinsip terlaksananya sebuah coaching, ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara lebih memahami lagi prosesitasnya ke depannya, hubungan saya dengan melakukan coaching yang lebih baik lagi. Semoga ya Bu ya, ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik. Demikian saja observasi kita hari ini. Semoga tadi proses kita tadi ini bisa menemukan banyak manfaat untuk ke depannya ya Bu ya. Demikian saja Bu.